Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan King Master Math. Masih dalam pembahasan tuntas pembagian polinomial. Dalam pembahasan ini, video yang keempat, kita akan membahas mengenai pembagian polinomial oleh polinomial X min K dengan cara Horner. Jadi untuk video-video kemarin yang sudah kita bahas itu pembagian polinomial dengan cara susun atau bersusun. Sekarang kita untuk video yang keempat ini akan membahas mengenai pembagian polinomial oleh polinomial X min K dengan cara Horner. Matematika peminatan kelas 11 SMA tahun 2022. Jadi untuk pembagian polinomial sendiri, khususnya untuk cara Horner, itu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah pembagian oleh polinomial X min K yang akan kita bahas dalam video yang keempat ini. Nanti untuk pembagian oleh polinomial dengan bentuk AX plus B nanti kita akan bahas di bagian yang kelima. Kemudian untuk pembagian polinomial berderajat 2 atau AX kuadrat plus BX plus C itu nanti akan kita bahas video yang ke-6 ya adik-adik. Jadi nanti silakan diikuti channel King Master Math ini. Jadi saya minta kepada adik-adik semua, jadi kalau belum like video ini silahkan di like. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel King Master Math ini. Di pojok kanan bawah di situ ada tombol lonceng notifikasi, silahkan itu ditekan untuk semuanya. Jadi ketika nanti ada pembahasan terbaru mengenai pembagian polinomial ya, nah yang terbaru dari King Master Math, adik-adik semua secara otomatis mendapatkan notifikasi langsung ya, begitu. Oke. Itu secara singkat apa yang saya sampaikan agar adik-adik bisa mempunyai pandangan ke depan ketika nanti mau belajar mengenai polinomial khususnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama adalah pembagian polinomial oleh X min K ya, oleh X min K. Misalkan ada polinomial fx dibagi oleh polinomial X min K ya. Ini polinomial berderajat 1 ya, berderajat 1 tapi bentuknya adalah X min K. Maka hasil bagi dan sisa pembagian ini dapat dicari dengan cara skema Horner ya. Secara umum, jika fx dibagi oleh X min K dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu fx sama dengan X min K kali hx ditambah sx, di mana X min K ini adalah pembagi, kemudian hx nya ini hasil bagi, sedangkan untuk sx nya adalah sisa bagi ya. Oke ya, keterangannya ini di bawahnya ada. Jadi fx sebagai polinomial yang dibagi, hx nya adalah polinomial hasil bagi, dan sx nya adalah sx ini sama dengan sk atau fk, yaitu polinomial sisa bagi, begitu ya. Ini kenapa urutannya seperti ini, pembagi, hasil bagi, dan sisa bagi. Ini kemarin sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Jadi agar adik-adik memahami lebih mendalam atau lebih lengkapnya, silakan dibuka saja di kolom deskripsi video ini. Nanti di situ saya lampirkan link-link video pembahasan sebelumnya ya, yang membahas mengenai polinomial. Begitu ya.
Jadi ilustrasinya kurang lebihnya seperti ini. Jadi ketika 17 itu dibagi 3 itu dapat berapa? Dapat 5 ya. Dapat 5 lebih berapa? Lebih 2 ya, lebih 2. Lebih 2 per berapa? Per 3 berarti gitu. Jadi kalau ini kalau ditulis berarti 17 itu akan sama dengan 3 dikali 5 ditambah 2. Artinya 3 itu pembagi, 5 hasil bagi, dan 2 sebagai sisa. Ilustrasinya secara singkat seperti ini ya. Jadi sama, ilustrasinya sama ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan ke soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian berikut dengan cara skema Horner. Yang A adalah 3x pangkat 5 plus 8x pangkat 4 min 2x plus 1 dibagi oleh x plus 2. Oke, kita jawab ya. Pembaginya ini ya, x plus 2, berarti artinya nilai x nya sama dengan negatif 2 gitu ya. Kita kerjakan dengan cara Horner ya. Kalau menggunakan cara Horner, yang kita butuhkan hanya koefisiennya saja ya. Oke, hanya koefisiennya saja yang kita tulis di sini, dan itu harus urut syaratnya ya, harus urut. Artinya apa? Artinya ketika di sini ada suku-suku, itu semua sukunya itu harus urut dan semua harus ditulis. Itu kalau memakai cara Horner, tidak boleh tidak ada yang ditulis. Ketika di sini tidak ada, berarti artinya koefisiennya 0 dan itu harus ditulis disertakan dalam cara Horner ini gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Ini kan derajat yang paling tinggi adalah 5, suku derajat paling tinggi adalah 5, berarti koefisiennya berapa? 3. Oke ya, kita tulis 3. Kemudian setelah derajat 5 berarti derajat 4. Oh ada, berarti kita tulis 8. Kemudian setelah derajat 4 itu seharusnya derajat 3. Tapi di sini kan nggak ada. Kalau nggak ada berarti dianggap koefisiennya 0 dan itu harus kita tulis ya. Kita tulis. Kalau tidak kita tulis nanti maka penghitungan kita akan salah, begitu ya. Kemudian setelah pangkat 3 harus pangkat 2. Pangkat 2 juga tidak ada, berarti tetap kita tulis yaitu 0. Kemudian setelah pangkat 2, pangkat 1 di sini ada yaitu negatif 2. Kemudian setelah pangkat 1 pangkat 0 atau konstanta. Konstantanya berapa? Yaitu 1. Jadi nanti adik-adik kalau menggunakan cara Horner ya, cara Horner itu menuliskan koefisiennya, koefisien dari polinomial yang dibagi itu harus lengkap. Harus lengkap dan harus urut sampai sampai suku yang berderajat 0 atau suku tetapnya. Begitu. Kalau suku tetapnya tidak ada di soal berarti harus tetap ditulis yaitu berapa? 0. Begitu ya. Itu syarat ketika kita mengerjakan pembagian polinomial dengan cara Horner ya. Begitu. Nah, di sini kalau pakai cara Horner adalah jumlah ya. Berbeda dengan cara bersusun. Kalau cara bersusun itu semuanya dikurangkan, tapi kalau cara Horner di sini dijumlah. Oke, selanjutnya kita tulis x-nya negatif 2, kita tulis di sini ya. Oke, kita tulis di sini. Kemudian untuk langkah yang pertama kita turunkan saja ya. Yang pertama ini kalau 3 ya berarti 3 gitu ya. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan yang di depan. 3 kali negatif 2 berapa? Negatif 6. Kemudian kita jumlahkan. 8 ditambah negatif 6 hasilnya 2. Setelah itu kita kalikan lagi dengan yang di depan. Begitu terus langkahnya sampai nanti terakhir di paling belakang ini gitu ya. Oke, kita lanjut. 2 kali negatif 2 negatif 4. 0 ditambah negatif 4 berarti negatif 4. Negatif 4 kali negatif 2 8. 8 ditambah 0 8. 8 dikali negatif 2 negatif 16. Negatif 2 ditambah negatif 16 negatif 18. Negatif 18 dikali negatif 2 berarti 36. 36 ditambah 1 ditambah 36 hasilnya 37. Nah,
Yang terakhir ini namanya sisa, berarti ini sebagai SX nya gitu ya. Oke, kemudian sedangkan yang di depannya ini itu nanti sebagai sebagai koefisien polinomial hasil baginya, begitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pilih dari belakang ya. Berarti ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, berarti kalau ditulis 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 8x min 18. Ini sebagai HX nya gitu ya. Nah, jadi artinya sekarang udah diketahui ya, berarti jawabannya adalah untuk HX nya ya. HX nya kita tulis lagi, HX nya berarti 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 8x min 18. Sedangkan SX nya sama dengan 37, begitu ya. Oke, itu untuk pembagian polinomial ya dengan cara Horner. Kemudian ini yang A ya. Oke, ini yang A. Sekarang yang B. Untuk yang B pembaginya adalah X plus 4, berarti X nya berapa? X nya adalah negatif 4. Oke, kita tulis seperti tadi caranya. Berarti ini 2, kemudian negatif 1 ini ya, dari sini negatif 1 terus 7 gitu ya. 7 terus negatif 8, kita jumlah. Ini kita negatif 4 nilai X nya. Kita pertama kita turunkan 2 kali negatif 4 negatif 8, kemudian negatif 1 tambah negatif 8 negatif 9, negatif 9 dikali negatif 4 hasilnya 36. 36 ditambah 7 itu 43. 43 kali negatif 4 hasilnya negatif. 3 kali 4 12, 4 kali 4 16 tambah 1 17, berarti negatif 172. Negatif 8 ditambah negatif 172 hasilnya adalah negatif 180. Oke, berarti ini sebagai SX nya, kemudian ini sebagai HX nya. Kita hitung dari belakang, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti kalau ditulis ini tuh HX nya sama dengan 2x kuadrat min 9x plus 43. Sedangkan SX nya sama dengan negatif 180, begitu ya. Saya kira ini bisa dipaham ya adik-adik. Jadi coba kalau kita buktikan ya. Kalau kita buktikan yang pertama yang A ini ya, yang A. Yang A ini kan polinomial berderajat 5 dibagi polinomial berderajat 1. Berarti hasilnya harus polinomial berderajat 4. Dan ini HX nya merupakan polinomial berderajat 4. Berarti betul ya. Oke. Kemudian sisanya itu berderajat paling tinggi n-1. Ini n-nya 1 dikurangi 1 0. Berarti polinomial berderajat 0 untuk sisanya. Dan ini merupakan polinomial berderajat 0, 37. Jadi 37 itu sebenarnya 37x pangkat 0 gitu ya, berarti benar. Oke. Kemudian yang B kita cek juga. Di sini polinomialnya merupakan polinomial berderajat 3 dibagi polinomial berderajat 1. Berarti hasil baginya 3 min 1 berarti 2. Berarti HX nya polinomial berderajat 2, betul ya? Oke, betul. Kemudian n nya ini juga 1 ya. Kemudian sisa pembagiannya
akan berderajat paling tinggi n-1 karena n nya 1 dikurang 1 0 berarti berderajat 0, dan ini juga betul ya. Fx nya adalah merupakan polinomial berderajat 0, jadi negatif 180 itu sama saja negatif 180 x pangkat 0, jadi merupakan polinomial berderajat 0, betul ya. Oke, begitu adik-adik, saya kira bisa dipaham ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian berikut dengan cara skema Horner, yaitu x pangkat 4 6x kuadrat min 5x min 6 dibagi oleh x plus 4, berarti ini x nya adalah negatif 4 ya, negatif 4. Oke, kita jawab ya. Oke, berarti ini 1, kemudian ini 0 ya, karena derajat 3 enggak ada, derajat 2 ada, yaitu 6, baru derajat 1 ada negatif 5, kemudian konstantanya ada negatif 6. Ini dijumlah, kemudian x nya berapa? Negatif 4. Yang pertama kita turunkan 1 kali negatif 4 negatif 4, 0 ditambah negatif 4 negatif 4 negatif 4 dikali negatif 4 16 ditambah 6 22 dikali negatif 4 berarti negatif 88, negatif 88 ditambah negatif 5 berarti negatif 93 ya, negatif 93. Negatif kalau negatif positif, 3 kali 4 itu 12, nyimpen 1, 9 kali 4 36 tambah 1 37, 372 ditambah negatif 6 berarti 300 berapa? 36 ya, 36 366. Ini berarti sebagai sisanya gitu ya, sedangkan ini nanti sebagai koefisien hasil baginya, berarti Hx nya akan sama dengan 0 1 2 3 ya, pangkat 0 pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3, berarti x pangkat 3 negatif 4x kuadrat plus 22x min 93, sedangkan Sx nya sama dengan 366 gitu ya. Oke, mudah sekali ya, insya Allah bisa dipaham. Nanti kalau adik-adik ada yang sekali menonton belum bisa langsung paham, silakan dibuka lagi, diputar ulang video ini sampai adik-adik bisa paham betul mengenai pembagian polinomial dengan cara skema Horner gitu ya. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Polinomial 6x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 3mx plus 8 dibagi oleh x plus 2 sisanya 6, tentukan nilai m dan hasil baginya, begitu ya. Oke, kita jawab dengan cara Horner gitu ya. Dibagi oleh x plus 2 berarti artinya x nya sama dengan negatif 2. Kita tulis koefisiennya, berarti ini 6 4 negatif 3m terus ini 8, ini ditambah, kemudian di sini negatif 2. Kita turunkan, ini 6 kali negatif 2 negatif 12, kita jumlahkan dengan 4 hasilnya negatif 8, negatif 8 kali negatif 2 hasilnya 16, kita jumlahkan berarti negatif 3m ditambah 16, kemudian kita kalikan dengan negatif 2 berarti hasilnya adalah 6m min 32 gitu ya. Kemudian kita jumlahkan dengan 8 hasilnya adalah 6m min berapa ini, 32 ditambah negatif 32 ditambah 8
berarti negatif 24 gitu ya. Ini berarti sebagai SX-nya. Sebagai SX-nya. Nah, dari soal tadi diketahui bahwasannya pembagian polinomial ini mempunyai sisa 6. Berarti artinya 6M min 24 sama dengan 6. Berarti 6M sama dengan ini pindah negatif 24 pindah ke kanan, berarti plus, hasilnya berarti 30. Berarti M ketemu 30 bagi 6 berarti 5. Berarti didapatkan nilai M-nya adalah 5. Begitu ya. Kemudian yang ditanya hasil bagi. Hasil bagi itu ini ya. Nah, hasil bagi ini AX ya. AX sama dengan ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti 6X kuadrat min 8X gitu ya. Min 3M ditambah 16. Berarti karena M-nya ketemu 5, kita masukkan 6X kuadrat min 8X min 3 dikali 5 ditambah 16. Berarti 6X kuadrat min 8X ini min 15 ditambah 16 berarti plus 1. Nah, ini adalah hasil baginya, sedangkan ini adalah nilai M-nya. Begitu ya. Saya kira mudah sekali dan bisa dipaham ya. Jadi nanti ketika adik-adik belum paham, sekali nonton silahkan diputar ulang sampai adik-adik bisa memahami secara menyeluruh atau secara maksimal. Itu ya. Oke. Sekarang kita sajikan buat adik-adik, ini ada latihan soal ya. Ada latihan soal. Nanti silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan untuk melatih sejauh mana kemampuan adik-adik dalam memahami mengenai pembagian polinomial dengan cara Horner oleh polinomial X min K gitu ya, X min K. Ini ada soal yang pertama, kemudian ada soal yang kedua gitu ya. Kemudian ada soal yang ketiga juga. Kemudian ada soal yang keempat. Kemudian ada soal yang kelima. Kemudian ada soal yang keenam. Oke, masih ada yaitu ada soal yang ketujuh. Oke, ada lagi ini soal yang ke-8. Sepertinya soal yang ke-8 adalah soal latihan yang terakhir gitu. Berarti ada kurang lebihnya ada 8 soal ya. Adik-adik bisa mengerjakan secara mandiri ya. Ini sebagai ajang adik-adik dalam apa? Dalam melatih kemampuan adik-adik dalam memahami sejauh mana pemahaman kalian mengenai pembagian polinomial ya oleh polinomial X min K dengan cara skema Horner gitu ya. Ini ada bermacam-macam tipe soal yang saya berikan agar apa? Agar adik-adik lebih paham, lebih mengenal dengan tipe-tipe soal yang berbeda-beda, agar nanti ketika mendapatkan soal latihan, soal tugas, soal ulangan ya, soal ujian kenaikan kelas nanti di semester genap 2022 ini, adik-adik tidak cengang lagi ya, atau tidak tidak kaget ketika menemui tipe-tipe soal yang berbeda-beda begitu, karena sudah belajar di channel King Master Math dengan tipe-tipe soal yang bermacam-macam dan bervariasi gitu ya. Itu tujuan channel King Master Math, menyajikan pembahasan materi dan bahasan soal-soal secara tuntas mengenai materi polinomial ya, khususnya kelas 11 matematika peminatan tahun 2022 ini, agar adik-adik nanti lebih siap dalam mengikuti ujian kenaikan kelas ya di semester genap ini tahun 2022. Oke. Itu tujuan channel King Master Math ya, tidak punya tujuan yang lain, sifatnya membantu adik-adik ya
Jadi silakan kalau adik-adik memang benar-benar menyukai video pembahasan ini, silakan di like videonya dan silakan di subscribe untuk channel King Mastermat, begitu ya. Oke, bagi yang sudah like dan sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan amal ibadah adik-adik semua dan diberi kemudahan dalam belajar matematika. Oke. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti di pembahasan berikutnya ini latihan soal akan King Mastermat bahas secara tuntas, tapi di session video pembahasan yang berikutnya gitu ya, tidak di video ini, begitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan ya pada kesempatan pembahasan video yang keempat ini. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik dalam belajar mengenai polinomial matematika peminatan kelas 11 gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum menonton video-video pembahasan sebelumnya, video yang lain linknya ada di kolom deskripsi video ini, silahkan dibuka dan ditonton sampai tuntas ya. Silahkan dikepoin sampai adik-adik bisa paham betul mengenai bagian polinomial dengan cara benar, begitu ya. Please like and subscribe bagi adik-adik yang sudah, bagi yang belum silahkan di like dan di subscribe gitu. Terima kasih, salam hangat dari King Mastermat. Jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika ada kelebihan itu semuanya dari Allah SWT. Mohon maaf yang sebesarnya, mohon undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.